الحمد لله الذي وهبنا نعما متنوعة مثلا نعمة الحياة ونعمة العقيدة الصحيحة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بخير أما بعد. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, lanjutan kajian kita. Kata Nabi, khamsun man amilahunna fi kulli yawmin, man amilahunna fi yawmin katabahu Allahu min ahlil jannah. Siapa yang mengamalkan yang 5 ini fi yaumin, pada satu hari, katabahullah, maka akan Allah tulis dia min ahlil jannah, termasuk bagian daripada penduduk surga. Mana dia? Kita tengok payah atau mudah. Kalau kata Ustaz Somad, kalau mudah hadiahnya kipas angin katanya, blender, itu kalau mudah. Tapi kalau agak payah baru hadiahnya serugo. Ini agak berat berarti. Tapi kita tengok dulu, berat atau tidak tergantung kita. Pertama, man shama yaumal jum'atin, siapa yang berpuasa pada hari Jumat. Tunggu dulu. Kalau puasa hari Jumat saja ulama sudah sepakat tak boleh. Kalau cuman khusus di hari Jumat. Jadi apa maksud hadis ini, man shama yaumal jum'atin, orang yang berpuasa di hari Jumat. Orang yang berpuasa di hari Jumat ini berarti dia mesti melakukan puasa dengan 2 keadaan. Pertama, dia puasa nazar. Jumat itu boleh puasa nazar bagi dia, khusus Jumat saja. Atau puasa kifarat atau puasa qadha. Yang kedua, puasa orang yang telah berpuasa sebelumnya atau setelahnya. Jadi di hari Kamis kita berpuasa, setelah tu puasa kita besoknya di hari Jumat. Berarti kita dapat hadis ini. Atau kita puasa di hari Jumat, tapi Sabtu kita juga puasa, kita dapat hadis ini. Tapi kalau puasa di hari Jumat saja, itu tidak dibolehkan kecuali puasa 3 tadi, qadha, kifarat, kemudian nazar. Maka boleh berpuasa khusus di hari Jumat saja. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man raha ila jum'atin, orang yang memiliki waktu lapang di hari Jumat. Ini dia termasuk nih orang yang ditulis nama ya di pintu surga. Di hari Jumat dia lapang, tidak memiliki kesibukan. Subuh dia datang ke masjid, salat subuh. Setelah itu dia pulang, dia bersihkan rumahnya, pekarangan rumah disapu, dicuci mana pakaian yang kotor, dibersihkan badannya, dibuang bulu-buluan di tubuhnya, dipotong kukunya dan lain sebagainya. Disediakan itu semuanya. Setelah itu dia melaksanakan mandi, kemudian dia berangkat pergi Jumat. Maka orang ini termasuk orang yang rahatul Jum'ah, orang yang ditulis Allah namanya di pintu surga. Ini jarang nih, agak payah nih. Payah sekali. Yang bisa mengamalkannya mungkin orang yang lah pensiun mungkin. Itu pun tengok dulunya ada je pensiun tapi sibuk dia manggil cucu aja. Indak je dapat baru dah. Tak dapat dah. Rahatul Jumat, punya waktu luang di hari Jumat. Memang kosong betul kegiatan dia di hari Jumat, kecuali Jumat tu waktunya untuk mengamalkan sunnah-sunnah Rasul. Bayangkanlah pagi subuh dia datang ke masjid, salat subuh, pulang dia ke masjid, pulang dia ke rumah, sapu halaman rumah, cabut rumput rumah, bersihkan. Memang dia khusus memang untuk mengamalkan sunnah Rasulullah. Dah selesai itu sampai jam 8, jam 9 dia bersihkan, dia potong kuku, dia buang bulu-buluan di tubuhnya. Setelah itu dia mandi. Setelah mandi dia pakai wangi-wangian, dia pakai pakaian putih. Itu sunnah Jumat semuanya itu. Dia pakai pakaian yang putih-putih. Kemudian dia baca lagi surah Al-Kahfi, dia baca surah Yasin, dia banyak membaca salawat dan salam. Orang ini kata baginda Nabi, dipastikan namanya sudah ada di dalam pintu surga. Itu dia. Lebih pernah kita mengamalkan itu. Lihatun nih. Awak tarik datang Jumat ke masjid itu ketika pengurus mengumumkan, baru datang baru. Jadi kan mendapat surga memang payah mendapatkannya itu.
Tapi mana tahu nanti ada kesempatan kita, cobalah kita mengamalkan. Mungkin tidak di sini, tapi nanti di Makkah biasanya kita pernah mengamalkan. Makkah kita pergi umrah, pergi haji, kegiatan tak ada, amalkan itu. Kalau di rumah payah, payah ustaz, awak cucu awak je mengasuhnya ustaz ni. Bersayang ke cucu. Apa cara pagi pulang dari masjid, cucu bertengok dulu tu, alah jaga cucunya lah. Lah jaga cucu, aja cucu tu beko tu. Ada nama pakai baju dinas lah tu, baju dinas je cucu. Karena baju dinas kau, karena pipis, karena apa, letak pakai baju dinas itu tu. Ibu kadang tengok apak kau. Sampai bila apak mengasuh cucu kau, apak sampai jam 4:30 ustaz pulang anak beko baru awak berhenti tu. Alah tua dek mencari piti, tambah pula gaik ketika gaik kau dia suruhlah mengasuh cucu dan anak. Sekali amalkan. Cuba kita amalkan yang kau. Yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man 'ada maridan wa 'ada maridan wa 'ada maridan," dan dia menjenguk orang yang sakit. Menjenguk orang yang sakit termasuk bagian daripada ditulis nama kita oleh Allah Subhanahu wa taala di pintu surga. Menjenguk orang yang sakit. Dalam kitab Dalilul Falihin Syarah Riyadhus Salihin, Syekh Ilan menjelaskan. Begitu juga dalam Misbahuz Zulam Syarah Bulughul Maram, Imam Muhajirin menjelaskan bahawa sunnahnya di dalam hadis Rasulullah, kita menjenguk orang yang sakit itu apabila sakitnya sudah lebih daripada 2 hari, baru sunnah kita menjenguknya. Kalau sehari sakit dia baru belum disunahkan, 2 hari belum disunahkan, dia hari yang ketiga baru kita disunahkan untuk melihatnya. Itu dia dalam kaedah hadis kita. Jadi kalau ada sahabat kita yang sakit, Syanu tu dirawat di rumah sakit mah. Lah berapa hari? Baru tadi baru. Tak usah pergi dulu. Jangan capek-capek aja. Jangan berko Covid, Corona berko. Apa je lah. Besok alunnya berarti hari Ahad. Sehari baru rumah sakit. Besoknya hari Isnin, 2 hari baru. Berarti dia hari Selasa baru kita disunahkan untuk melihatnya. Begitu dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi melihat orang yang sakit tu disunahkan apabila sakitnya itu sudah lebih daripada 2 hari. Gitu. Hari pertama belum, hari kedua belum, di hari ketiga baru disunahkan. Begitu dia. Jangan sampai nak tengok, awak tak usahlah, tunggu aja lah hari yang ketiga di rumah aja lah. Apa tu? Nyo ndak lah, mau mati je di rumahnya. Adalah kawan nak usahlah tunggu di rumah, awak tunggu di masjid aja lah. Apa tu? Sentak le diumumkan di masjid mata ni lagi ndak. Kadang orang awak kau memang kadang mintaan kawan capek mati lah. Jadi ada maridan, menjenguk orang yang sakit. Di mana kesunahan melihat orang yang sakit? Di rumah sakit kah atau di rumahnya disunahkan itu? Ini ada ulama kontemporer mencoba mengolah daripada syarahan hadis ini. Ada yang mengatakan kesunahan melihat dia itu adalah di rumahnya. Kenapa di rumah? Maka Nabi memberi peluang batas waktu tadi 2 hari. Ketika orang itu dia sakit dengan 2 hari, hari yang ketiga biasanya dia sudah diizinkan pulang. Kalau sakitnya tidak begitu parah. Tapi kalau sakitnya sudah parah, dokter pun tidak akan mengizinkan dia untuk pulang ke rumahnya. Maka ada sebagian mengatakan sunnahnya itu memang dianjurkan melihatnya ketika dia sudah balik pulang. Kalau sudah balik pulang sudah sehat, dia berarti ustaz. Tidak, bukan berarti seperti itu. Tapi kita melihat dia bagian daripada mendoakan dia agar Allah cucurkan rahmat untuknya. Begitu dia. Jadi mungkin asbab tidak ada rumah sakit dulu, mungkin juga bisa saja ke sana larian kajian kontemporer ini. Tapi kita melihatnya tetap dianjurkan di sunnah. Salah satunya adalah untuk menyelamatkan daripada pengunjung daripada penyakit. Kan rumah sakit itu kan yang paling banyak virus. Kalau kata dokter kan seperti itu. Rumah sakit itu tempat virus. Jadi seelok mungkin jangan anak dibawa ke rumah sakit. Itu kata dokter-dokter itu. Karena virus di mana-mana bertebang-tebangan kalau di rumah sakit itu. Makanya lebih dianjurkan kita yang sehat menengoknya ketika di rumahnya. Yang ketiga, yang keempat kata Rasulullah, wa syahidal janazah, orang yang menyaksikan jenazah. Jadi dia saksikan jenazah, dia tengok jenazah, ada orang yang meninggal dunia, dia ikut melayani, dia ikut melayat, dia ikut mengafani, dia ikut memandikan, dia ikut menyolatkan, dia ikut menguburkan. Maka orang ini nama yang sudah ditulis di dalam surga Allah Subhanahu wa taala.
Syahid al-janazah ni maksud daripadanya yang kedua adalah bahawa kita bisa menyelenggarakan jenazah walaupun tidak mesti dengan empat-empatnya. Satu saja mungkin. Kita tak bisa memandikan, ambil peluang mengafani. Tak bisa kita mengafaninya, ambil peluang menyolatkan. Tak bisa kita menyolatkan, ambil peluang menguburkannya. Ini dihitung satu saja kita bisa melakukannya. Qirat kata Rasulullah. Kita dapat pahala qirat. Wa ma huwa qirat ya Rasulullah? Apa qirat itu ya Rasulullah? Kata Nabi, kajabalul Uhud, sama besarnya dengan gunung Uhud. Gunung Uhud di Madinah, Pak. Di sana gunung, di kiri kanan gunung. Di tengah-tengah ni tidak ada gunung. Di Madinah tengok, adalah satu gunung di tengah-tengah ni. Ini gunung besar, ni gunung besar. Ada di tengah-tengah ni gunung terasing, terpencil. Makanya namanya gunung Uhud. Berapa luasnya? Berapa panjangnya gunung Uhud? 7 kilometer. 7 kilometer panjangnya gunung Uhud. Kita dapat melaksanakan salah satu daripada fardu kifayah, berarti kita dapat pahala sebesar pahala 7 kilometer. Itu dia. Itu kata Rasulullah tu. Makanya ambil peluang. Walaupun kita tak kenal dengan jenazah tu, lakukanlah memandikannya. Tak bisa memandikan, ambil peluang menguburkan. Tak bisa, ambil peluang menyolatkannya. Maka orang-orang Arab ketika haji umrah tengok, itu di mana-mana mereka solat. Ada yang solat di pintu, ada yang solat di tangga, ada yang solat di jalan, solat jenazah. Kenapa? Karena mereka faham bahawa sekali ikut solat dapat pahala 7 kilometer. Banyak pahala yang kita dapat. Itu kata Rasulullah. Besar dia. Yang tidak faham itu kita tengok orang Indonesia. Itu copek pulang ke hotel itu. Mengapa? Pergi mencari makan. Takut terlambat mereka makan. Tengoklah orang Indonesia jarang ikut solat jenazah itu. Ambil peluang solat jenazah itu. Tak bisa kita menyolatkan, ambil peluang menguburkan. Walaupun menguburkan itu kita ambil tanah sedikit, kita letakkan tanah ke atas badannya, itu bagian daripada menguburkan. Ini orang-orang Jawa mengamalkan, saya perhatikan ini. Kita Sumatera tidak. Orang Jawa biasanya diambil tanah itu sedikit, diletakkan ke tengah-tengah. Itu sudah sama dengan menguburkan itu. Besar pahala yang kita dapat itu. 7 kilometer gunung, segudang gunung Uhud itu pahala yang kita dapatkan. Gadang dia Ustaz, gadang. Payah mabih ni Ustaz. Oh, kalau untuk mabih ni sebentar, yang keluar dari masjid kau bisa habis 7 kilo tu. Bergunjang wah habis sebekau tu. Jadi banyak besar pahala yang Allah berikan kepada kita. Maka syahidal janazah, lakukan. Kenal tak kenal kita dengan jenazah tadi, lakukanlah daripada 4 fardu kifayah terhadap jenazah. Yang terakhir adalah i'tiq raqabah, memerdekakan budak. Yang kelima memerdekakan budak. Ini yang tidak ada di kita. Karena kita bab perbudakan tidak ada. Dalam satu qaul, budak terakhir itu di zamannya Imam Syafi'i, kurun yang ke-200 Hijriah. Itu bab perbudakan tidak ada lagi. Kita semua hari ini sudah sama. Laki-laki dengan perempuan sama kedudukannya orang-orang mulia. Tidak ada perbudakan. Budak itu didapatkan dengan cara 4. Pertama dengan cara ahli waris. Ayah punya budak, waris-waris punya budak. Ada dengan cara hibah. Hibah diberikan. Kita punya budak, kita berikan saja ke orang. Itu namanya hibah. Ada dengan cara banyak jual beli. Ada pasar-pasar budak, perempuan-perempuan dijual, laki-laki dijual, pasar. Ada yang keempat dengan cara peperangan. Muslim dengan kafir berperang, diserang kafir. Lari kucar-kacir kafir. Orang perempuan si kafir-kafir ini menjadi budak. 4 cara mendapatkan budak. Keempat-empatnya sudah tidak dibolehkan lagi. Tidak berlaku lagi. Makanya tulisan disertasi yang ditulis oleh ada seorang doktor di Jogja ya, siapa namanya itu? Aziz siapa namanya? Saya lupa. Katanya boleh nikah milkul yamin namanya. Milkul yamin itu betul ada dalam Al-Quran. Au ma malakat aymanu milkul yamin. Jadi milkul yamin itu caranya, ini disertasi dia ini. Dan dibolehkan pula itu oleh pembimbingnya. Memang pembimbing bongak je pula nampaknya. Profesor tapi hangkung. Bayangkan oleh bapak-bapak ibu-ibu, cara metode milkul yamin itu, seorang perempuan, laki-laki suka kepada seorang perempuan.
Laki-laki suka kepada pedusi. Cukup perempuan ini mengatakan, kata perempuan ini, malaktuka nafsi. Bang, aku serahkan kepemilikan diriku ini kepada abang. Kata pedusi ke? Kepada laki-laki. Dijawab dari laki-laki, aku terima kepemilikan diri engkau. Itu sudah boleh dan sah menikah. Itulah nikah tu. Tidak perlu cari wali lagi. Tak perlu pakai saksi, tak perlu pakai mahar, tak perlu pakai ijab dan kabul. Itu cukup itu. Itu tulisan disertasi doktor tu. Untung saja orang Islam Indonesia cepat bangun. Tahun kemarin atau ya tahun kemarin kan? Yang lucunya profesor-profesor yang jadi pembimbingnya boleh lulus itu tu lulus ujian proposal itu kan, makanya bukan bongak namanya itu. Kalau itu ada, kalau seandainya itu berlaku, perempuan-perempuan tak ada lagi harga. Hina perempuan-perempuan lagi. Dia mengatakan, ini pernah terjadi di zaman Rasul. Iya, tapi ada dulu yang 4 ini. Memang budak tu ada didapatkan. Hari ini keempat-empat ni tak ada. Maka bab perbudakan itu tidak ada lagi. Ini sebenarnya orang ini nak menghalalkan zina, cuman gaya-gaya baru. Kan nak menghalalkan zina tu. Dia ambil beko orang pedusi, dia bawa beko ke tempat nan awak suka. Ajan gayanya, beko angku sarahan diri adik, serahkan diri adik ke abang, nanti abang terima tu dah sah kita menikah tu. Oh iya bang, iya itulah nama-nama nikah milkul yamin namanya. Oh iyalah. Itu yang dipakai dia profesor-profesor kepuyuk begini tu. Orang ni nak menghalalkan zina, tapi cara tak betul ni. Mana boleh? Al-Quran betul, Al-Quran sudah menjelaskan, tapi milkul yamin diatur dalam Islam, bukan asal-asal saja. Tak bisa sekehendak hati saja kita. Tak kemungkinan dah. Tak kena ada syahwat apa. Tak kemungkinan taklah bersyahwat dah. Kucing di agen lauk pernah kucing mailak? Kucing awak beli lauk ibu-ibu dari pasar. Dia ambil lauk tu seekor, dia oncet ke kucing. Pernah tak kucing meninggal lauk tadi tu? Pantang. Tanya orang lelaki-lelaki meninggal pedusi. Enggak ada. Ni dia. Maka milkul yamin itu tidak ada. Tidak sah. Saya termasuk orang yang membantahnya. Ada. Maka itulah dia. Perbedaan-perbedaan itu nampak. Kenapa kita ke luar negeri, ke Timur Tengah mengkaji hadis-hadis Rasulullah? Karena pasti, secara pasti orang-orang yang faham betul dengan konteks hadis, dengan konteks Quran itu pasti orang-orang Arab. Karena sudah bahasa dia. Nabi dari dia. Bukan ke barat. Ini ada orang bilang, sebenarnya belajar hadis, belajar tafsir itu bagus ke Sorbonne, Perancis, ke Kanada, Amerika. Apa tu? Karena orang ini lebih mengamalkan Islam dibandingkan. Ndeh, yo kapuyuk sebenarnya apa kau? Nak mungkin pula nah. Nak mungkin nah mencari makanan yang halal. Mana yang lebih mudah? Di Arab apa di Eropa? Di Arab. Mencari masjid mana yang lebih mudah? Di Arab apa di Eropa? Di Arab. Maka belajar agama ya ke Arab, bukan ke Eropa. Ini orang-orang liberal ni. Liberal belajar hadis ke Arab, ke barat saja. Belajar hadis ke Kanada, belajar tafsir ke Sorbonne, Perancis, ke Sorbonne, belajar apa ke London, ke Inggris. Karena orang Eropa lebih mengamalkan Islam dibandingkan orang Arab. La ilaha illallah. Iko lamo apa ko lalok kau, bermimpi je baru kau. Ini banyak ni. Tapi memang yang tamatan-tamatan Timur Tengah itu pasti di tanda tanya. Tanda tanya. Tapi kalau yang tamatan Eropa tadi, melamar apa sajalah dia cepat. Nak dosen kah, nak apa kah, cepat dia. Itulah. Jadi kalau awak ingin apa, ingin terkenal, kemudian ingin capek karir kita naik, memengkok-mengkok jalan seketik lu, bisa. Tapi kalau lurus aja apa ya? Tapi kok sedang memengkok-mengkok, kok mati ya neraka tempe. Mana encak pilih? Encak lalu lurus aja lah. Itulah kajian gitu. Entah apa lu bisa sampai ke situ lu surah kaji. Oh, gara-gara apa? Gara-gara aktik raqabah. Jadi budak tu tak ada lagi Pak Bu.
Tidak ada lagi budak. Milkul yamin itu sudah dihapus. Tak ada lagi budak perbudakan. Ada Ustaz? Manalah ada budak? Ada apa? Budak Bengkalis. Kalau budak Bengkalis ya ada. Itu sampai bebelo ada budak Bengkalis. Kalau budak maksudnya budak dalam Islam. Budak dalam Islam tu penghormatannya tidak ada penghormatan sama sekali. Auratnya pun separuh daripada aurat daripada orang mulia. Jadi itulah dia 5. Apabila kita mengamalkan yang 5 ni, kita ditulis bagian daripada penduduk surga. Yang pertama tadi apa? Lupa. Yang kedua, hendak pula terkenang lah. Yang pertama, puasa di hari Jumaat. Maksudnya tadilah kita jelaskan, puasa sebelum atau puasa setelah. Yang kedua, memiliki waktu kosong, luang di hari Jumaat. Yang ketiga, menjenguk orang yang sakit. Yang keempat, menyelenggarakan jenazah. Yang kelima, memerdekakan budak. Kata ulama mensyarahkan hadis ini berkaitan dengan kalimat awal tadi, fi kulli yaumin, fi yaumin. Kalau ini diamalkan satu hari, kata beliau. Jadi pada satu hari, pada hari itu hari Jumaat awak sedang berpuasa. Pas 10 di hari Jumaat itu awak sedang lapang, belum nak banyak tugas. Pas 10 di hari Jumaat itu awak sedang berpuasa, sedang lapang menjanguk orang sakit pula. Pas 10 orang nan awak janguk nan sakit tadi ko pas 10-nya mati. Baru dapat awak ko. Maka payah kata hamba tadi kan. Siapa nan pernah mendapatkannya? Kalau nado lah dah. Bisa saja suatu saat nanti Allah takdirkan kita mendapatkannya. Ambo lagi pernah Ustaz sedang puasa di hari Jumaat, pas 10 sedang kosong waktu di hari Jumaat, pas 10 sedang menjanguk orang yang sakit, pas 10 sedang orang sakit kita kami janguk. Tapi cik nan tinggal Ustaz, apa orang mati nan lalu nado ketika itu. Ini tak bisa nah. Harus ada dia orang mati. Jadi sampai sore umpama awak pas Jumaat sedang awak puasa, kosong lo di hari Jumaat tu. Pas 10 lah menjanguk orang sakit, cik nan lalu ni. Hari lah sore jam 4, berdoa-doa lah pak konde matilah orang hari konde lah. Adolah mati ndaknya. Kau cik lah kau ya Allah, cik lah ya Allah, cik lah ya Allah. Nyelai matilah nak matilah. Ataunya tunggu-tunggu pula di pintu rumah sakit, mudah-mudahan pajanan kami janguk tadi matilah ndaknya kan. Kau karena hari kau puasa kan hendaklah boleh awak benda itu. Makanya barek mendapatkan kau. Tapi bisa saja di antara kita yang banyak ini Allah takdirkan dan Allah khususkan kita mendapatkannya. Kitalah mengaji bahawa termasuk diri kita orang yang berhak masuk dan tertulis nama di surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis ni sahih, hadis riwayat Abi Sa'id Al-Khudri, hadis rawahu Imam Ahmad dan Ibnu Hibban. Wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan? Tak ada. Kalau tak ada tu tandalah faham lah tu. Alhamdulillah. Ya. Ya. Tadi kan yang Ustaz sampaikan tadi yang ada hadis sahihnya membaca ayat suci Al-Quran di kuburan itu sampai masuk dalam hadis sahih dan doa sampai kepada si mayat. Ya. Nah ini yang pernah saya dengar dan lihat, ada yang azan ketika memasukkan jenazah itu, ada hadisnya yang sahih atau seperti apa itu hukumnya Ustaz? Karena azan itu untuk orang sholat yang saya tahu. Iya. Baik, tentang azan, memang azan ini tidak ada masyru'iyahnya, tidak disyariatkan ketika orang berada di dalam kubur. Itu bagian dari adat daripada orang-orang kita. Kita tengok dalam fikih-fikih pun tidak ada. Ada satu kitab fikih mazhab Syafi'i, saya pun lupa namanya, tipis dia, tapi itu tidak hadis dan itu kalam-kalam nadir. Nadir qaulul syafi'iyyun dhaif. Ada syekh mengatakan ini pendapat-pendapat yang lemah, bahawa azan di kubur itu disunahkan karena asbab sebagaimana orang disunahkan ketika dia waktu lahir. Jadi waktu lahir diazankan, ketika dia masuk ke dunia diazankan, maka ketika dia berpisah dari dunia pun dia diazankan. Itu saja alasannya.
Tapi bagaimana, apakah berdosa orang-orang yang azan di kuburan? Tetap tidak berdosa, karena azan bagian kalimat-kalimat yang baik. Tapi apakah melakukan suatu perkara yang tidak dianjurkan? Iya, perkara yang tidak dianjurkan. Jadi sebisa mungkin tidak usahlah kita azan di dalam kubur. Lebih banyak bacaan yang perlu kita baca dalam hadis. Dalam Bulughul Maram ada itu, dalam syarahnya dalam Misbahuz Zulam. Ketika kita masuk ke dalam kubur, membaca surah Al-Baqarah di awal, kemudian membaca 3 ayat terakhir di surah Al-Baqarah, maka Allah hilangkan azab kubur bagi orang yang meninggal dunia. Jadi pas awak masuk tadi, awak anak kan, pas masuk bacalah, baca Al-Fatihah, baca surah Al-Baqarah Alif Lam Mim sampai muflihun, kemudian ambil lagi walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, bukan la yukallifullahu nafsan, sebelumnya lagi ya lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tuqdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah, sampai terakhir. Lebih ancak itu yang kita baca lagi daripada kita azan. Kenapa? Yang kita baca ini ada hadis dari Rasulullah. Orang yang membaca ayat ini Allah hilangkan azab kubur bagi jenazah. Tapi azan tidak ada. Maka saya tidak merekomendasikan azan. Tapi orang-orang yang sudah melakukan azan tak bisa kita larang, ya silakan saja, tidak masalah. Cuman kita yang sudah mengetahui, lebih elok tidak usah azan di dalam lahat. Bagus yang tadi saja kita baca. Ada hadis dari Rasulullah. Al-Fatihah, Alif Lam Mim, surah Al-Baqarah awal itu. Kemudian dengan yang terakhir daripada surah Al-Baqarah. Itu ada hadis dalilnya. Begitu dia. Jadi tidak dianjurkanlah begitu kita untuk azan. Ambo pun bingung di daerah kami macam dia tu azannya. Sebab azan qamat lah. Jadi terfikir dah mau tagak balik jenazah aku semayang ke apa kau jangan. Sebabnya qamat lah azan pula. Sebabnya azan lah qamat pula balik kan. Ada yang lain? Nak tahu mau dari kami, baik laki-laki, baik produksi tetap pakai azan, pakai qamatnya. Ya, kalau di daerah ambo lah, di daerah kami mau tengok di daerah ambo, baik jenazah tenyezah laki-laki, baik jenazah produksi, tetap diazankan, tetap diqamatkannya. Cuman tadi tu je lah, kok diazan diqamatnya. Jadi model itu ambo tanya ke masyaikh model itu. Karena orang pertama kali berjumpa dengan dunia diazankan, anak bayi kan dianjurkan diazankan. Begitu juga lah orang-orang ketika berpisah dari dunia diazankan juga. Tapi tidak ada masyru'iyahnya, tidak ada dalilan yang menyokong untuk hal yang tersebut. Lebih elok membaca beberapa ayat-ayat tadi lagi. Begitu dia. Baik, ada yang lain? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya Ustaz tentang salat sunat tasbih dari Ustaz. Iya. Detail pengerjaannya seperti apa Ustaz? Apakah setelah kita sujud itu membaca seperti biasa dulu baru kita baca atau bagaimana? Baik, terima kasih. Jadi ketika salat sunat tasbih, kita langsung membaca tasbihnya atau membaca zikir di dalam salat dulu. Jadi ulama mengatakan khusus dari mazhab kita Syafi'i mempertegas di sana bahwa kita tetap dianjurkan lebih dahulu untuk membaca azkar ad'iyah fi shalah, zikir-zikir dan doa-doa di dalam salat. Seperti ketika rukuk, subhana rabbil azimi wa bihamdi, subhana rabbil azimi wa bihamdi, subhana rabbil azimi wa bihamdi. Setelah itu baru subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Jadi tetap kita dahulukan zikir dan ad'iyah di dalam salat, baru kita bertasbih. Begitu juga ketika tasyahud begitu juga, baca tahiyatul dulu, setelah itu baru sampai fil alamin innaka hamidum majid, baru bertasbih. Cuman ingat posisi awak sedang salat sunat tasbih, jangan sampai kau fil alamin innaka hamidum majid langsung aja salam lah. Bilot galeh labi pulot teh segaleh kau baru ingat deh, dan tadi semang sunat tasbih lah delah. Nah, apa cara lain? Mungkin ketika itu diulang lah. Itu dia. Jadi memang zikir dulu ketika salat, itu yang kita baca. Baik, terakhir. Ustaz apa pula Ustaz tanya oleh. Jazakallah khair. Satu aja nih. Saya belum mendapatkan hadisnya, cuman yang sudah kita dapatkan
ketika ada orang meninggal dunia itu ada kayu yang itu ada Ya, ditancapkan. kemudian, Air yang disiramkan. Cuman yang belum saya dapatkan di riwayat itu bunga-bunga itu Ustaz. Mana hari ini kan bukan hanya bunga yang di kuburan, bahkan karangan bunga itu sangat luar biasa. Itu kan bukan bagian dari Iya. Islam. Bisa mohon di. Baik, terima kasih. Jadi dua pertanyaan Ustaz kau cuma nyabit tadi cik aja nyo katanya kan. Dua. Dan pertanyaan yang pertama bunga-bunga nado di atas kuburan. Kan orang kita siap mengubur kan tabur pula bunga kan. Pertanyaan Ustaz kau yang kedua bunga-bunga dan papan bunga yang diletakkan di dekat rumah-rumah tu ha. Jadi Ustaz kau pertanyaannya ciknya duanya laluan ada. Jadi yang pertama tadi itu tentang bunga itu. Saya pernah bertanya kepada Habib Lutfi Basari. Beliau kan lama di Makkah kan. Beliau muridnya Abu Ya'lawi Maliki. Jadi kata beliau bunga-bunga itu kembali kepada kiasannya hadis dalam Sahih Muslim ketika Nabi menangis mendengar tangisan orang-orang di kuburan. Hadisnya sahih. Jadi Nabi sedang berjalan, jadi menangislah orang-orang, ada orang menangis di kuburan, terdengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan sahabat terdengar. Jadi kata sahabat, "Lima anta bukuh?" Kenapa mereka menangis ya Rasulullah? Kenapa mereka menangis ya Rasulullah? Kata baginda Nabi, "Fa innahum yu'adzibun." Mereka sedang diazab di dalam kuburnya. Apa penyebab mereka diazab ya Rasulullah? Mereka diazab karena namimah. Kemudian yang kedua, li'annahum la yastatiruna fil bauli. Karena mereka tidak bersih buang air kecil. Jadi siap buang air pipis, buang air ketek, nyesiram seketek-seketek, nyopainya lah. Habis kau keluar li. Orang nama dia itu tu bahaya azab itu Pak. Dikubur kena azab itu. Orang yang namimah cik. Namimah kau apa Ustaz? Namimah kau pergi mantah japui. Nyanta ke cik orang tu deh. Nyo japui ke cik orang tu. Nyontan ke orang kau. Nyo ambil lo ke cik orang kau. Nyontan lo ke orang tu. Nyo adu domba orang kau deh. Ibu tu banamu ibu namimah namu Ada risiko kan tak kan? Hendak. Namimah ku gawat kau. Namimah ku orang hadisnya sahih tu. Namimah ku tu orang nampak yang dia azab di kubur nanti. Yang kedua fa innahum la yastatiruna fil bauli. Nak bersih buang ketek dah. Siapnya pipis nyopai aja. Siapnya pipis ni basuh ketek nyopai le. Dia itu yang diazab kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana cara kita akan membantunya ya Rasulullah? Fakasaral juda. Dipatahkanlah dek Nabi pohon pelepah kurma. Fagharasaha ditanam oleh Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan yukhaffiful adzaba ma lam yaybisaha. Dalam hadis Muslim, mudah-mudahan Allah ringankan azab kubur buat orang ini selagi ini masih basah. Jadi makanya awak sunnahnya menanam kayu ketika siap jenazah dikubur gantung, kayunya kayu yang basah yang bisa tumbuh. Yang bisa tumbuh. Makanya kata Imam Nawawi, semakin bagus, semakin basah kayu tadi itu semakin bagus dia. Kenapa? Karena zikirnya. Jadi kayu yang basah tadi berzikir untuk orang yang di dalam kuburan. Jadi kata Imam Nawawi, bayangkan pohon kayu saja berzikir bisa memberi manfaat ke orang yang sudah meninggal dunia. Apalagi awak yang ada hubungan dun sanak, famili, karib kerabat, jiran, tetangga. Apakah bisa kita memberi manfaat kepada orang yang sudah meninggal dunia? Bisa. Buktinya kayu saja tidak berdun sanak. Ada hubungan dun sanak kayu Jawa. Sasuku indak, sepamili indak, beradik kakak indak. Ada kita, tapi ternyata kayu yang basah bisa berzikir. Itu hadisnya sahih itu ke orang yang sudah meninggal dunia. Jadi karena kalimatnya malam yaibisaha, dikiaskanlah ke sana Ustaz, bunga-bunga yang masih hidup ditebar. Selagi dia bunga tadi masih basah, masih hidup dia di atas kuburan, maka dia tetap berzikir ya ke bawah ke untuk orang yang sudah meninggal dunia. Itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua tidak ada jawabannya. Memang tak boleh. Kan jelas. Ternyata itu tradisinya orang non muslim loh Ustaz. Tradisinya kafir loh, meletakkan papan bunga. Kita sudah kena dalam hadis man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum itu. Memang tak boleh. Saya dari dulu saya mengatakan seorang muslim tidak boleh. Oh kan orang yang meletakkan ke kita Ustaz. Iya orang kan masih bisa kita. Kita sampaikan ke orang tadi.
mohon tidak memberikan papan bunga. Kapan perlu kita buatkan di bawah. Kalau ingin menyumbang, lebih elok masukkan ke panti ini. Atas nama itu. Itu kan lebih bagus itu. Sampaikan berapa cik papan bunga? 500. Kalau seandainya 500.000 itu. Kalau seandainya papan bunga ada sekitar 100 buah. Udah berapa duitnya itu? 50 juta. Berapa itu suatu hal yang banyak orang terbantu daripada papan bunga sepanjang jalan mubazir. Jadi saya sepakat bahawa tidak dibolehkan memakai papan bunga bagi seorang muslim. Jadi sampaikan saja ke anak kita, ke apa kita, tak usahlah. Jangan harus orang non muslim rupanya ketika dia meninggal dunia, mati dia, mereka pakai itu tuh. Kini orang Islam lah pakai itu pula gini. Jadi kadang kita kok mengikut-ikut ni tak joleh aja. Ancaklah piti yang banyak tadi diinfakkan, atau kita jemaah masjid sini umpamanya. Kita masjid jamaah masjid muhajirin meninggal dunia, keluarga kita, ada orang yang nak memasang papan bunga, dia biasanya minta izin itu. Langsung saja kita sampaikan, tolong papan bunga tidak usah dikirim, dan kalau ingin menyumbang uangnya disumbangkan saja ke masjid muhajirin. Luar biasa tu. Dulu masjid muhajirin kau terkenal karpetnya kau kalau dipijak tabanam tumik wak dah. Kini tak ada terasa seketik je lah. Dulu memanglah banyak perkembangan masjid itu. Kau dulu itu tu masih sampai ke situ, kini agak lapang ke situ. Cuma memang karpet kau terkenal, kamu ingat mana mu tu Rasa-rasa pergi ke Turki ke Hagia Sophia wak dah. Pas masuk tu tabanam kaki, kini tak setik je lah. Nampaknya harus berlapik baru tu. Itulah dia Ustaz. Jazakallah khair. Baik, itulah kajian kita. InsyaAllah mudah-mudahan bermanfaat. Dan mudah-mudahan Allah berkahi kita. Allah jauhkan kita dari bala dan wabah. Dan Allah berkahi kehidupan kita dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina adzaban nar. Allahumma faqihna fid din. Wa alimna ta'wil. Wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana zalamna anfusana. Wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.